terlihat sebuah party sedang melawan bos Wingless Dragon. Saat naga itu akan melakukan serangan, tank dari party itu ragu kalau dirinya dapat menahan serangannya. Tapi tiba-tiba, muncul seekor goblin di hadapan naga itu. Semua orang kebingungan dengan apa yang goblin lakukan di tempat ini. Naga itu menyemburkan apinya, goblin itu melompat ke arah api naga dan mengayunkan tongkatnya. Ayunan tongkat goblin itu membunuh naga bersama dengan semburan apinya. Tank itu menunjuk ke atas tebing dan berkata, "Ada seseorang di atas tebing. Sepertinya orang itulah yang mensummon goblin ini." Dirinya bernama Kim Chulsu, ia sekarang bekerja sebagai kuli bangunan. Dirinya lemah seperti goblin, dan sampai sekarang ia mencoba untuk menyelesaikan dungeon tingkat rendah. Sepertinya dirinya tidak akan pernah keluar dari sana. Di mana orang-orang dengan instan memenangkan undian dan menjadi kaya, dirinya masih seperti goblin yang tidak akan menjadi apa-apa. Para kuli yang lain bergosip tentang rekan kerja mereka yang sibuk bermain Heaven's Door, sampai-sampai tidak muncul untuk bekerja. Kabarnya rekannya mendapatkan hidden class, dan akan menghasilkan uang yang banyak. Heaven's Door adalah sebuah game full dive virtual reality yang sedang trending. Permainannya terasa sangat nyata, membuat orang-orang lupa akan kenyataan. Tentu saja teknologinya sangat maju dan membuat mesinnya sangat mahal. Tapi syukurnya banyak internet cafe di seluruh negeri yang mengikuti tren, sehingga orang miskin seperti dirinya dapat menikmati game itu. Dengan banyaknya permintaan, uang nyata mulai mengalir ke dalam game. Dan item dalam game menjadi uang di dunia nyata. Heaven's Door menjadi game yang merubah hidup seseorang. Dirinya dulu sangat menikmati game ini. Di dalam game, terlihat Chulso sedang bekerja menjadi kuli penambang. Chulso berkata, kalau ini semua sangat bodoh. Setelah seharian menjadi kuli di dunia nyata, di sini dirinya juga harus menjadi kuli juga. Bahkan di sini, dirinya juga terjerat hutang. Semestinya di sini ia menjadi legendary hero, berkencan dengan anggota party yang cantik, dan berakhir menikah. Tapi selama ia menambang, hanya mendapatkan batu sampah. Tiba-tiba saja keberuntungan menghampiri Chulso, ia mendapatkan batu Advanced Healing Crystal. Batu itu seharga 300.000 won di dunia nyata. Chulso yang lagi asik-asiknya menjilati batu itu, dipanggil oleh sebuah party yang ingin meminta bantuannya. Mereka sedang menyusuri dungeon dan jalan mereka terhalang oleh batu besar. Cewek itu yang bernama Catherine Lee berharap penambang mahir seperti Chulso dapat membantu partinya. Chulso mengatakan kalau dirinya mahir dalam menambang, tapi levelnya rendah untuk masuk dungeon. Dwarf itu mengatakan mereka yang akan mengurus monsternya, Chulso hanya perlu mengikuti mereka dan menambang. Dan bila Chulso berpikir kalau semua dwarf mahir menambang, itu salah besar. Bila dwarf hanya mahir menambang dan tidak dapat bertarung, apakah mereka semua harus mati saja? Chulso berpikir kalau tawaran mereka tidak buruk. Bila dirinya masuk dalam party, mungkin dirinya akan mendapatkan XP dan mendapatkan batu tingkat tinggi. Tapi apakah dirinya akan aman di dalam dungeon, walaupun dirinya dapat hidup lagi setelah mati di dalam game? Tapi di dalam game ini, ada sesuatu yang dirinya ingin hindari. Tiba-tiba Catherine memegang tangan Chulso dan berkata, dirinya meminta maaf. Chulso adalah tipenya. Penambang dengan tangan yang kuat. Dirinya tidak dapat menahannya lagi. Chulso pun luluh dan ikut dalam party mereka. Tapi dirinya menyesal menyetujui hal itu. Level monsternya lebih rendah dari yang ia sangka, tapi level dirinya tetap lebih rendah dibandingkan monster itu. Saat monster itu akan menyerang Chulso, Catherine dengan sihir apinya memusnahkan para monster. Melihat Chulso yang hampir mati membuat Catherine berkata, dirinya sangat ketakutan. Ia ingin Chulso berada di sampingnya selalu, karena tempat ini sangat berbahaya. Chulso main hati mendengar perkataan Catherine. Apakah mungkin ini jalur romantis yang selalu dirinya impikan? Sang warrior pun tidak kalah kuat dari Catherine, ia dengan mudah mengalahkan gerombolan serigala itu. Warrior itu berkata, tidak biasanya mereka berlama-lama di dungeon seperti ini. Menginvestasikan poin di skill menambang terasa seperti sia-sia. Oleh karena itu membutuhkan bantuan dari orang seperti Chulso. Chulso tersinggung mendengar perkataan warrior itu. Entah apa yang dimaksud dengan orang seperti dirinya. Apakah orang itu menganggap dirinya seorang idiot? Mereka tidak dapat menambang batu tanpa dirinya.
Oleh karena itu, Chulso berniat untuk mengerahkan segalanya dan menunjukkan kemampuan dirinya dalam menambang. Dipandang remeh dan meresikokan dirinya untuk uang jajan. Dirinya sudah terbiasa akan hal itu, tapi warrior itu membuat dirinya kesal. Tapi ia berusaha tenang, hanya selesaikan tugasnya seperti biasa, dibayar, dan pergi. Ini hanya akan menjadi hari bosan yang lain. Tiba-tiba saja, tumpukan batu itu runtuh dan terlihat sebuah pintu menuju Hidden Dungeon. Chulso berteriak kesenangan, karena dari Hidden Dungeon mereka mungkin akan mendapatkan hadiah spesial dan mengganti kelas mereka menjadi Hidden Class. Tapi tak disangka, si warrior mengaktifkan PK mode dan menyerang Chulso. Chulso tidak dapat bergerak dan hampir mati. Catherine berkata, sangat sulit menemukan Hidden Dungeon itu, dan yang dibutuhkan hanya skill bodoh menambang untuk mengaksesnya. Ia berharap Chulso tidak dendam. Mereka semua yang bertarung, dan Chulso hanya menumpang saja. Kemudian sang warrior menghampiri Chulso dan menghabisinya. Tiba-tiba Chulso terbangun dan menyadari dirinya masih berada di dalam dungeon. Apakah mereka kasihan dan tidak jadi membunuh dirinya? Ternyata yang membuat Chulso hidup lagi adalah Advanced Healing Crystal yang sebelumnya ia dapatkan. Hilang sudah 300.000 won miliknya. Chulso melihat kalau pintunya masih terbuka, yang berarti dungeon masih belum diselesaikan. Dirinya akan masuk ke dalam untuk membalas dendam. Ia bersumpah kalau ia akan menjadi mimpi buruk bagi party yang sudah memandang rendah dirinya. Dengan percaya diri, Chulso berlari dan melompat masuk ke dalam. Tapi ternyata ada tangga dan Chulso mendapatkan damage dari jatuh. Belum apa-apa, darah Chulso sudah sekarat lagi. Hidden dungeon-nya adalah Goblin Shrine. Melihat itu, ia berpikir pasti akan melawan Goblin. Chulso mencoba berkeliling untuk melihat apa yang terjadi pada party Catherine. Ia menemukan dwarf yang sudah mati tergeletak di lantai. Dwarf itu meminta Chulso agar menghidupkan kembali dirinya. Tapi Chulso tidak memiliki skill semacam itu. Sepertinya dwarf itu tidak rela kembali hidup di kota dan kehilangan hadiah Hidden Dungeon. Muncul notifikasi kalau dungeon ini kesulitannya jauh melebihi levelnya. Chulso diminta untuk segera keluar dari dungeon ini. Lalu terdengar teriakan, dan Chulso segera menuju ke sana. Chulso melihat kalau si warrior dan Catherine sudah dalam cengkraman monster. Monster itu bernama Geiger dan mempunyai level 80. Kemudian monster itu mencaplok si warrior dan menghisapnya seperti coki-coki. Skenario yang terburuk sudah terjadi. Ada banyak game yang berusaha senyata mungkin, tapi Heaven's Door terlalu jauh dan menerapkan indera praba, dan berakhir dengan termasuk merasakan sakit. Tentu saja ada sistem pengaman yang membuat level rendah atau setara dengan serangan monster tidak terlalu sakit. Tapi bila seseorang terkena serangan monster yang levelnya jauh lebih tinggi, ceritanya akan berbeda. Kesakitan dan trauma tidak akan hilang begitu saja saat karakter mereka dihidupkan kembali. Hal itu akan langsung menuju otak. Di beberapa kasus, hal itu bisa berujung pada mati otak atau bahkan kematian. Shock-induced retirement, pensiun yang disebabkan oleh trauma. Ia tidak boleh membiarkan monster itu membunuh dirinya. Ini bukan salahnya, mereka duluan yang mengkhianati dirinya. Dirinya lemah, jadi ia tidak bisa menolong. Dirinya harus tetap hidup, walaupun hanya sendirian yang selamat. Muncul notifikasi, Goblin Lord merasa ada memiliki hubungan dengan Chulso yang pengecut dan lemah. Melihat itu, Chulso berkata, apakah dirinya pengecut dan lemah? Kamu pikir dirinya ingin menjadi seperti ini? Apakah dirinya memilih untuk menjadi lemah? Bila dirinya mempunyai kekuatan, ia tidak akan lari. Ia ingin mempunyai pekerjaan yang layak, agar orang-orang tidak memandang rendah dirinya. Dirinya ingin bertarung melawan monster, bukan menambang batu. Karena hutang yang ditinggalkan orang tuanya, dirinya bertumbuh dengan tidak memiliki apa-apa. Mengapa dirinya dihina seperti itu? Semua itu bukan kesalahannya. Kamu itu siapa hingga melihat rendah dirinya dari atas tahta? Kamu hanya seekor goblin. Dirinya direndahkan di dunia nyata dan di dalam game. Dan bahkan sekarang seekor goblin merasa kasihan atas dirinya. Baiklah, dirinya adalah seekor goblin. Jadi sekarang, bagaimana? Muncul notifikasi, sekarang Chulso adalah goblin kehormatan. Para goblin akan membantu Chulso setiap saat. Chulso memenuhi syarat untuk kelas tersembunyi, Goblin Summoner. Ia hampir tak percaya kalau itu kelas tersembunyi.
Dirinya menolak menerima kelas itu, tapi sistem memaksa Chulso untuk menerimanya. Tiba-tiba saja monster itu sudah berada di belakangnya. Sudah terlambat bagi dirinya untuk melarikan diri, sudah tidak ada jalan lagi. Mau tidak mau, Chulso mensummon Goblin. Chulso berkata, "Jangan keluar dengan efek seperti pemanggilan naga, itu membuat dirinya malu." Goblin yang terlihat lemah. Bagaimanapun, dirinya akan menggunakan Goblin ini sebagai umpan dan melarikan diri. Chulso memerintahkan Goblin itu untuk maju dan mengalahkan monster itu. Dan saat Chulso akan melarikan diri, ia tak menyangka akan melihat Goblin itu menang dengan satu serangan. Chulso mendapatkan XP dan naik level yang sangat banyak. Ia mendapatkan skill feat Goblin dan walk Goblin. Goblin itu juga mendapatkan XP tapi tidak naik level. Ternyata Goblin yang terlihat lemah itu levelnya maksimum.